Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menampilkan simulasi konseling sebaya dengan tema kepercayaan diri rendah pada mahasiswa. Kepercayaan diri rendah merupakan kondisi ketika seseorang merasa kurang mampu, ragu terhadap dirinya sendiri, takut melakukan kesalahan, serta sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Tokoh konseling dalam simulasi ini adalah teman saya, seorang mahasiswa semester awal yang mengalami kesulitan untuk berbicara di depan kelas, menyampaikan pendapat saat diskusi, dan berinteraksi dengan teman-teman yang menurutnya lebih aktif dan lebih pintar. Teman saya ini sering merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki kemampuan yang cukup, sehingga memilih diam dan menghindari berbagai kegiatan kampus. Nah, kasus ini relevan bagi remaja dan mahasiswa karena perkuliahan merupakan masa penyelesaian diri. Mahasiswa dituntut untuk aktif, mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pendapat. Apabila kepercayaan diri rendah tidak ditangani dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi proses belajar, hubungan sosial, dan perkembangan diri mahasiswa. Dalam simulasi ini, konselor sebaya akan membantu konseling melalui tahap membangun hubungan, eksplorasi masalah, membantu menemukan alternatif solusi, penutupan, dan rujukan apabila diperlukan. Assalamualaikum, halo, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam juga. Alhamdulillah kabarku baik. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini aku lumayan ada banyak pikiran. Terima kasih ya sudah mau jujur. Kamu boleh bercerita. Di sini kamu boleh bercerita dengan nyaman. Apa yang kamu sampaikan akan ku jaga kerahasiaannya. Aku juga tidak akan menghakimi atau menyalahkanmu. Dan aku di sini sebagai teman yang ingin mendengarkan dan mendukungmu. Apakah kamu bersedia? Iya, aku bersedia bercerita denganmu. Baik, silakan ceritakan dari hal yang paling ingin kamu sampaikan terlebih dahulu. Saya merasa tidak percaya diri, Kak. Kalau di kelas ada diskusi, saya sebenarnya punya pendapat, tapi saya takut untuk berbicara. Saya takut jawaban saya salah dan teman-teman akan menertawakan saya. Jadi kamu sebenarnya memiliki pendapat, tapi kamu memilih diam karena takut salah dan takut dinilai negatif oleh teman-temanmu. Apakah begitu? Iya benar, karena saya merasa teman-teman tuh lebih pintar, lebih berani dan lebih aktif daripada saya. Aku bisa memahami kalau keadaan itu membuatmu merasa tertekan. Ketika melihat teman-teman tampak lebih aktif, kamu merasa dirimu kurang dibandingkan mereka. Iya, kadang saya juga merasa malu dengan diri saya sendiri. Kadang saya ingin ikut organisasi dan juga punya banyak teman, tapi saya takut tidak bisa mengikuti dan tidak bisa punya banyak teman. Kamu ingin berkembang dan mencoba kegiatan baru, tetapi rasa takut itu membuatmu ragu untuk melangkah. Sejak kapan kamu mulai merasakan hal seperti itu? Sejak masuk kuliah dulu, aku di sekolah juga lumayan pendiam. Tapi kalau sekarang lebih sulit karena lingkungan dan juga teman-teman yang baru. Berarti salah satu hal yang membuatmu tidak nyaman adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan perkuliahan yang baru. Selain saat diskusi kelas dan kegiatan kampus, kapan lagi kamu merasa kurang percaya diri? Sepertinya saat presentasi, biasanya kalau disuruh maju presentasi tuh tangan saya tuh gemeteran, terus kayak pikiran saya jadi ngeblank gitu. Terus kayak saya merasa kecewa karena tidak bisa kayak gak bisa tampil yang baik kayak teman-teman yang lain. Kamu merasa cemas saat presentasi. Lalu setelahnya kamu menyalahkan diri sendiri karena merasa belum tampil sebaik orang lain. Iya, saya sering berpikir kayak aku gak punya kelebihan gitu. Terima kasih ya karena kamu sudah berani menyampaikan perasaan itu. Menurutku, keberanianmu untuk datang dan menceritakan masalah ini menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya memiliki keinginan untuk berubah. Itu merupakan langkah yang baik.
Saya tidak pernah melihatnya seperti itu. Saya hanya merasa capek dengan pikiran saya sendiri. Wajar apabila kamu merasa lelah. Namun, kita bisa mencoba melihat bahwa kamu tidak harus langsung menjadi sangat berani. Kepercayaan diri itu dapat dibangun sedikit demi sedikit. Menurutmu, hal apa yang membuatmu merasa cukup mampu atau nyaman selama kuliah? Saya cukup suka membuat rangkuman materi. Terkadang temanku juga tanya tentang catatanku, juga mau meminjamnya karena katanya tulisanku rapi dan juga mudah dipahami. Itu merupakan kelebihan yang bagus. Kamu teliti, mampu memahami materi dan dapat menyusun catatan dengan baik. Ketika teman meminta bantuan atau menggunakan rangkumanmu, bagaimana perasaanmu? Saya senang karena ternyata catatan saya bisa membantu mereka semua. Oh, berarti sebenarnya kamu itu memiliki kemampuan yang bermanfaat bagi orang lain. Kepercayaan diri bukan berarti harus selalu paling aktif atau paling berani, tetapi juga mampu menggali kemampuan diri dan berani mengembangkannya. Sekarang mari kita pikirkan bersama, jika kamu ingin mulai meningkatkan kepercayaan diri, langkah kecil apa yang kira-kira paling mungkin kamu lakukan? Mungkin saya akan mencoba dengan bertanya sesekali, walaupun sebenarnya sih masih gugup. Itu pilihan yang sangat baik. Kamu tidak perlu langsung berbicara panjang, cukup mulai dengan satu pertanyaan atau satu pendapat sederhana yang menurutmu apa yang bisa kamu lakukan agar lebih siap sebelum berbicara di kelas. Mungkin saya bisa menulis poinnya terlebih dahulu di buku catatan saya, jadi kalau mau bertanya aku nggak bingung saat mau bicara apa. Bagus sekali. Menulis terlebih dahulu dapat membantu lebih terarah. Selain itu, apakah ada teman yang kamu percaya dan bisa mendukungmu? Ada, itu teman dekat saya. Mungkin saya bisa duduk dekat dengan dia, jadi saat diskusi aku bisa bertanya dengannya. Itu juga ide yang baik. Dukungan teman dapat membantu merasa lebih aman. Bagaimana jika kamu membuat target sederhana, misalnya dalam 1 minggu mencoba berbicara 1 kali saat diskusi atau bertanya kepada dosen? Aku rasa aku bisa, walaupun sebenarnya takut, tapi aku ingin mencobanya. Bagus. Kamu juga dapat melatih diri secara bertahap, misalnya berlatih presentasi di depan cermin, berbicara di depan satu. Pada simulasi konseling sebaya ini, saya menggunakan beberapa keterampilan dasar konseling, yaitu menyapa konseling dengan hangat, membangun suasana yang nyaman, menjaga kerahasiaan, mendengarkan secara aktif, menggunakan pertanyaan terbuka, melakukan parafrasa, merefleksikan perasaan konseling, memberikan dorongan minimal, serta membantu konseling menemukan alternatif solusi. Nah, dalam proses konseling, saya berusaha untuk tidak menggurui konseling. Saya tidak langsung memberikan solusi, melainkan mengajak konseling untuk mengenali masalahnya, memahami kekuatannya, dan menentukan langkah kecil yang dapat dilakukan. Pada kasus ini, konseling itu diarahkan untuk memulai berani berbicara secara bertahap, menyiapkan poin sebelum diskusi, meminta dukungan teman, dan mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kesulitan yang mungkin muncul selama simulasi adalah menjaga agar pertanyaan yang diberikan tidak terlalu banyak, tidak menghakimi konseling, serta tetap fokus pada perasaan dan kebutuhan konseling. Konselor sebaya juga perlu berhati-hati agar tidak mengambil peran sebagai konselor profesional. Batas peran konselor sebaya adalah memberikan dukungan awal, mendengarkan, membantu teman memahami masalah, dan mendorong teman mencari bantuan yang tepat. Konselor sebaya tidak dapat memberikan diagnosis atau menangani masalah yang berat secara mandiri. Oleh karena itu, apabila masalah konseling itu semakin berat dan mengganggu kehidupan sehari-hari,